Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam mengajarkan berbagai hal untuk kehidupan manusia, salah satunya adalah adab buang air. Baik buang air kecil atau besar, Islam memiliki adab buang air yang sebaiknya diamalkan oleh setiap muslim. Terdapat 10 adab dalam buang air kecil maupun buang air besar dalam Islam, berikut penjelasannya. 1. Tidak terlihat orang lain saat buang air. Di saat Anda buang air, pastikan menggunakan tempat tertutup. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah 335. 2. Tidak membawa apapun yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan asma Allah, Nabi atau Rasul yang dimaksud tidak hanya tulisan dalam berbahasa Arab, melainkan dalam bentuk tulisan Latin juga. Hal ini karena tempat buang air kecil atau besar merupakan tempat yang kotor sehingga dianggap tidak pantas. Setiap muslim juga diperintahkan untuk selalu mengagungkan nama-nama Allah. 3. Membaca doa ketika memasuki kamar mandi. Setiap umat muslim hendaknya membaca doa ketika masuk kamar mandi sebagai bentuk permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, biasakanlah diri untuk membaca basmalah atau doa untuk masuk kamar mandi sebelum buang air di kamar mandi. 4. Masuk menggunakan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Hal ini karena tangan atau kaki yang kanan dianjurkan untuk digunakan pada perkara yang baik-baik. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci dan dalam setiap perkara yang baik-baik. 5. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Tak hanya sampai di situ, adab buang air juga mengajarkan setiap umat Islam untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil dan besar. Dari Abu Ayyub al-Ansyari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadaplah ke arah timur atau barat." 6. Dilarang untuk berbicara kecuali dalam keadaan darurat. Janganlah berbicara bahkan bernyanyi ketika di dalam kamar mandi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Akan tetapi, jika seseorang berbicara karena ada suatu kebutuhan yang mesti dilakukan ketika itu, seperti meminta air dan semacamnya, maka dibolehkan karena alasan darurat. 7. Tidak buang air di tempat bernaungnya manusia. Adab buang air yang dianjurkan dalam agama Islam juga hendaknya tidak di tempat bernaungnya manusia. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah dengan al-lanain, orang yang dilaknat oleh manusia." Para sahabat bertanya, "Siapa itu al-lanain wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia." 8. Tidak buang air di air yang tergenang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah melarang kencing pada air yang tergenang, hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap muslim kencing pada tanah yang ada genangannya karena mungkin saja mengalir ke tempat yang tidak diinginkan. Salah seorang ulama besar Syafi'iyah, Ar-Rafi mengatakan, larangan di sini berlaku untuk air tergenang yang sedikit maupun banyak karena sama-sama dapat mencemari. 9. Membersihkan dengan tangan kiri. Dari hadits Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya." 10. Membaca doa saat keluar kamar mandi. Usai buang air, dianjurkan juga untuk membaca doa keluar dari kamar mandi, yakni Ghufronaka, yang berarti, ampunanmu ya Allah. Doa singkat ini merupakan doa meminta ampunan yang biasa dilakukan Rasulullah setelah keluar dari tempat buang air. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadits dari Aisyah R.A. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu apabila beliau keluar dari tempat buang hajat, maka beliau membaca Ghufronaka, hadis riwayat Abu Dawud,
Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.